Kapolres Ngada sudah dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana dengan nasib 4 korban yang 3 diantaranya masih di bawah umur? Kita sudah tersambung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Soliha. Selamat malam Ibu Ai. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ainis Prime. Bu Ai, kasus hukum kita juga sama-sama lihat sudah berjalan terhadap tersangka, namun yang jangan dilupakan adalah dan tak kalah penting adalah nasib korban. Ini apa yang harus dilakukan terutama oleh negara kepada para korban ini? Ya, betul yang kami sampaikan tadi di Mabes Polri juga sudah terhubung ya satu dengan yang lain bahwa KPAI akan melakukan 2 pengawasan sekaligus. Pertama terkait 3 anak ya, dan karena satu sudah dewasa, tentu kami ingin menerapkan standar perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan khusus anak, bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Nah, perihal seperti apa konteksnya, karena ini cukup beragam ya, ada yang tingkat pelecehan atau tingkat pencabulan, ada yang sampai kekerasan seksual yang persetubuhan gitu ya. Tentu memiliki intervensi yang berkelanjutan gitu, cukup beragam juga, dan setidaknya ada pemulihan dari sisi fisik, psikis ya, secara medis, secara mental, dan tentu keselamatan, karena beberapa pihak juga dikhawatirkan adanya ancaman dan tekanan, baik itu anak-anak yang sudah bersaksi maupun juga keluarga, yang ini pasti ada sisi potensi itu. Nah, kami berkoordinasi tingkat lanjut dengan Kemensos dan dilakukan langkah berkesinambungan juga dengan Dinas Sosial UPTD PPA di lingkup Kota Kupang ya, dengan UPTD di tingkat provinsi. Nah, ini akan memberikan langkah-langkah yang terukur sesuai dengan Perpres 55 2022 bahwa UPTD PPA akan memberikan sejumlah perlindungan ya, terutama juga mengenai misalnya rehabilitasi sosial tadi, kemudian hak pendidikan, pengasuhan, serta keselamatan, sekaligus juga penasihat hukum yang itu bisa diakses oleh korban. Sejauh ini itu yang kami sedang pastikan, dan memang sudah dalam kerangka pengawasan serta ruang lingkup perlindungan yang diterima oleh anak-anak kita. Ya, hal tersebut memang sangat krusial ya Ibu Ai. Nah, yang tidak menjadi miris sekali dalam kasus ini adalah pelaku ini seorang polisi yang harusnya menjadi pelindung bagi masyarakat tapi malah jadi predator. Ini miris sekali. Nah, titik kritik dari KPAI terkait dengan kasus ini bagaimana Bu Ai? Ya, pertama, kekerasan terhadap anak itu tidak bisa ditoleransi ya. Nah, akan melahirkan sebuah dampak berkelanjutan kehidupan saat ini sampai di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kekerasan ini juga dilihat dari eskalasinya. Kekerasan itu bukan hanya dia bersifat misalnya ringan ya, atau hanya pelecehan, hanya pencabulan misalnya, tetapi lihat juga apa yang menyebabkan latar belakang. Oh, ternyata dia sebagai seorang misalnya dia jabatan publik ya, yang harusnya memiliki sisi perlindungan justru. Nah, oleh sebab itu ini aksesibilitas, relasi kuasa, dan juga powerful ya atas jabatan yang dia sandang tentu sangat berpengaruh. Sebagai landasan filosofis Undang-Undang Perlindungan Anak dari sisi pemberatan hukuman atas tindakan yang dilakukan. Kalau kita berkaca dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada 2 kali revisi, dan terakhir adalah 17 2016 yang menunjukkan bahwa aparat negara, dalam hal ini salah satunya adalah aparat penegak hukum, tentu mendapat pemberatan hukuman atas situasi kekerasan itu. Nah, begitu pula dalam Undang-Undang TPKS ya, Undang-Undang 12 2022. Oleh sebab itu ini yang kami kawal, karena terkait juga dengan eksploitasi. Mengapa yang bersangkutan mengupload misalnya ke web dark yang ada di luar negeri, kemudian masuk dalam situs porno yang itu kemudian di dalamnya ada supply beberapa video dengan anak. Ini tentu harus diungkap secara terang benderang. Kami dan mengapresiasi sudah diberikan langkah transparansi. Mari kita kawal bersama, dan istilahnya menghalang-halangi penyidikan itu tidak ditemukan dalam kasus ini. Langsung dalam kurun waktu 3 minggu ya, secara simultan bagian dan bagian pidana ini bergerak bersamaan, dan secara etik ini yang harus diketahui oleh masyarakat sudah diberhentikan secara tidak hormat ya, menurut saya sudah menjawab ekspektasi. Dan tadi mengapa justru seseorang yang harusnya melindungi melakukan tindakan kejahatan yang sangat berat, itu secara etik sudah, dan secara pidana tentu harus kita kawal bersama, karena TPKS dan perlindungan anak diterapkan dalam satu tuntutan bersama.
Oke, Bu Ai, ini mungkin terakhir mengenai evaluasi KPAI sendiri mengenai law enforcement atau penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan anak, apalagi dilakukan oleh penegak hukum. Dalam kasus ini kan tidak hanya pelecehan dan kekerasan saja, tapi juga ada penyebaran video itu sendiri. Bagaimana evaluasi dari KPAI terkait dengan kasus ini? Iya, tidak boleh ada yang terlewatkan. Artinya, di satu sisi kami sudah mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan ini, di sisi lain kami mendorong secara simultan pengumpulan atas segala tindakan yang melanggar hak anak. Salah satunya juga dalam bentuk video porno yang sudah diedarkan. Apakah betul ada tujuan-tujuan monetisasi untuk eksploitasi misalnya secara ekonomi? Nah, ini justru yang sedang kami dalami gitu ya, karena masuk ke web dark yang isinya tentang pedofilia atau kekerasan seksual dengan anak itu kan bertemu dengan berbagai komunitas, dan tentu saja ini ada pertukaran ya dengan sesama penyuplai misalnya, dan kita ketahui bersama banyak sekali di berbagai media platform media sosial ini juga bertambah lagi orang-orang yang mentransmisi. Ini catatan penting dan kami akan terus kawal apakah juga Undang-Undang ITE ini akan diterapkan, dan kemudian tentu yang paling urgent adalah kekerasan seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, Ibu Ai, sama-sama kita akan kawal kasus ini, semoga dapat kehadiran. Terima kasih atas paparannya bersama kami di Ines Prime. Salam sehat selalu.